Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menjalani aktivitas perkuliahan sehari-hari dalam keadaan sehat walafiat. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan proyek basis data dengan studi kasus sistem manajemen reservasi restoran. Adapun tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah basis data yang diampu oleh Bapak Natalis Ransi, SSI MCS. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizky Julfadli dengan NIM F1G124050. Baik, kita langsung saja. Sistem manajemen reservasi restoran dilatar belakangi oleh pemanfaatan teknologi informasi, di mana hal ini sangat dibutuhkan dalam pengelolaan reservasi restoran. Proses pencatatan manual seringkali menimbulkan banyak kesalahan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem manajemen reservasi restoran berbasis web yang mampu mengelola data pelanggan, reservasi, dan pemesanan menu secara terstruktur dan efisien. Mengenai gambaran umumnya, sistem manajemen reservasi restoran ini adalah aplikasi berbasis web yang dirancang untuk membantu proses pengelolaan reservasi dan pemesanan secara terkomputerisasi. Sistem ini menggunakan framework Laravel dan bersifat sederhana tanpa fitur login dengan satu aktor utama yaitu admin, di mana admin ini bertugas untuk mengelola seluruh data yang berkaitan dengan operasional reservasi restoran, mulai dari data pelanggan sampai pemesanan, sehingga proses pencatatan menjadi lebih rapi dan efisien. Nah, mengenai proses bisnis, sistem ini dimulai dari pendataan pelanggan oleh admin sebagai identitas sebelum melakukan reservasi. Kemudian, admin akan memilih meja yang tersedia sesuai dengan kapasitas pelanggan. Setelah itu, admin mencatat data reservasi berupa tanggal dan waktu penggunaan meja. Berdasarkan reservasi yang dipilih, admin akan mencatat pemesanan menu yang dipilih oleh pelanggan. Nantinya, seluruh data yang telah diinput akan disimpan ke dalam database sebagai arsip dan bahan pengelolaan data restoran. Use case diagram digunakan untuk menggambarkan interaksi antara admin dan sistem. Pada diagram di samping, admin berperan sebagai satu-satunya aktor yang memiliki akses penuh terhadap sistem ini. Admin dapat melakukan pengelolaan data pelanggan, meja, reservasi menu, dan pemesanan melalui fungsi tambah, ubah, hapus, dan lihat data. Diagram ini nantinya akan membantu menjelaskan bagaimana fungsionalitas sistem secara umum dan memperlihatkan batasan peran pengguna dalam sistem. Entity Relationship Diagram dibuat dengan menggunakan MySQL Workbench dengan notasi crossfoot untuk menggambarkan hubungan antara entitas dalam database. Pada IRD ini akan menunjukkan relasi antara pelanggan dengan reservasi, reservasi dengan meja, serta reservasi dengan pemesanan dan menu. Diagram ini akan menjadi acuan dalam pembuatan struktur database-nya agar nanti sesuai dengan kebutuhan sistem manajemen reservasi restoran. Pada perancangannya, sistem ini menggunakan database relasional yang terdiri dari 5 tabel utama. Yang pertama yaitu ada tabel pelanggan yang menyimpan data identitas pelanggan. Kemudian, ada tabel meja yang menyimpan informasi meja dan kapasitasnya, sedangkan tabel reservasi akan menghubungkan pelanggan dengan meja berdasarkan tanggal dan waktu reservasi. Kemudian ada tabel menu yang digunakan untuk menyimpan daftar makanan, dan yang terakhir yaitu ada tabel pemesanan yang mencatat menu yang dipesan oleh pelanggan berdasarkan reservasi beserta jumlah menu yang dipesan. Hubungan antar tabel nanti menerapkan konsep one-to-many untuk memastikan pengelolaan data yang terstruktur dan konsisten. Baik, demikianlah presentasi mengenai sistem manajemen reservasi restoran berbasis web. Selanjutnya kita akan mendemokan sistemnya agar kita lihat apakah fitur yang ada dalam sistem ini berfungsi dengan baik. Pada tampilan awal, dashboard berisi mengenai ringkasan data pada sistem manajemen reservasi restoran. Dalam tampilan ini ada total pelanggan, total meja, total menu, total reservasi, dan total pemesanan. Di sistem ini nantinya semua tabel akan menerapkan yang namanya fitur CRUD atau create, read, update, dan delete.
Misal pada data pelanggan, di sini kita bisa melihat semua nama pelanggan yang tertera yang sudah didaftarkan oleh admin tadi. Kemudian kita akan mencoba fitur editnya terlebih dahulu. Di sini kita akan mengubah namanya. Kemudian kita akan update untuk memastikan bahwa fitur update-nya itu berfungsi. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa nama pelanggan telah berubah. Berarti fitur update-nya berfungsi dengan baik. Selanjutnya kita akan coba fitur hapus atau delete. Kita akan hapus yang kita edit tadi dan terhapus. Berarti fitur delete atau hapus berfungsi dengan baik. Selanjutnya kita akan mencoba fitur tambah pelanggan. Dapat kita lihat bahwa data pelanggan telah bertambah 1 orang. Berarti fitur tambahnya berfungsi dengan baik. Selanjutnya di sini ada fitur pencarian. Di sini kita bisa mencari berdasarkan nama atau nomor telepon. Misalnya kita mencari, berarti fitur pencariannya telah berjalan dengan baik. Semua fitur tadi diterapkan pada semua tabel, yaitu tabel pelanggan, tabel meja, tabel menu, tabel reservasi, dan tabel pemesanan. Misalnya kita coba di data pemesanan, kita akan tambah pemesanan. Nah, di sini seperti yang dijelaskan tadi bahwa data pemesanan itu dihubungkan oleh tabel reservasi dan tabel menu. Jadi untuk menambah pemesanan, kita harus memilih reservasi dan menu. Dapat kita lihat di sini. Ini adalah eh, pelanggan yang kita tambahkan pada data pemesanan tadi. Berarti fitur tambah pada data pemesanan yang dihubungkan oleh data menu dan reservasi telah berfungsi dengan baik. Demikianlah presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya berharap presentasi saya ini dapat memenuhi harapan dan memberikan kontribusi yang positif. Sebelumnya, saya ingin memberitahu bahwa dalam presentasi saya ini, saya membuat sebuah sistem manajemen reservasi restoran yang masih bersifat sederhana dan datanya itu bersifat data dummy, di mana data ini hanya saya gunakan sebagai contoh dan tidak memiliki hubungan dengan individu atau organisasi manapun. Saya juga meminta maaf atas salah kata atau kesalahan lain yang mungkin terjadi selama presentasi tadi. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.